Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miatin Sumarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Talun, Kabupaten Blitar. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan dari peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama, disiplin positif. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan tentang tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, ataupun pujian. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat mengidentifikasi motivasi apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak adalah berasal dari eksternalnya. Sehingga guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini mengacu pada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Salah satu perubahan yang ingin diwujudkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan menyusun prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus saya internalisasikan, lalu diwujudkan dalam aksi nyata dan dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya dapat mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa pemberian penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak tidak baik bagi murid, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya menjadi sadar bahwa posisi kontrol yang biasanya saya gunakan yaitu berperan sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah adalah tidak tepat. Seharusnya sebagai manajer dalam membantu membangun kemandirian dan tanggung jawab menerapkan segitiga restitusi. Saya membimbing murid dengan berbagai permasalahannya, seperti masalah kehadiran, masalah motivasi belajar, hubungan sosial dengan teman sekelasnya, masalah penggunaan gadget, dan lain-lain. Pada kasus motivasi belajar rendah pada murid, saya menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus belajar, melakukan perbaikan-perbaikan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk menggali ilmu sebagai bekal untuk melakukan perubahan-perubahan, khususnya pada diri pribadi saya dan umumnya pada sekolah dan lingkungan-lingkungannya. Hal yang sudah baik adalah telah muncul motivasi intrinsik pada diri murid untuk mengimplementasikan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Hal yang harus saya perbaiki adalah posisi sebagai manajer. Saya harus banyak berlatih agar terampil dalam penerapannya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah menghukum, memantau, dan membuat rasa bersalah. Pada saat itu, saya merasa apa yang telah saya terapkan tampak kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan murid, sehingga murid yang bermasalah akan lebih cenderung mengulangi perbuatan salahnya kembali. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam setiap penyelesaian masalah murid. Perasaan saya setelah menerapkan posisi ini adalah saya merasa murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas permasalahannya.
Mereka memiliki pengetahuan dan belajar untuk memanajer dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah sehingga menjadi lebih bertanggung jawab. Jawaban saya adalah pernah. Yang sering saya praktikkan adalah tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada tahap menstabilkan identitas, saya sering menggunakan kalimat membuat kesalahan adalah suatu hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana upaya kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut ke depannya. Sedangkan pada tahap validasi tindakan yang salah, saya sering mengatakan, kamu melakukan perbuatan itu tentunya pasti ada penyebabnya. Hal-hal yang saya anggap penting dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif di sekolah adalah berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua murid. Dengan harapan budaya positif yang sudah ditanamkan di sekolah juga akan berkelanjutan di lingkungan rumah, sehingga terjadi konsistensi penerapannya dan terwujud karakter yang sesuai dengan harapan. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.